Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 22 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 22 Februari 2025. Sebentar. Ay, kebasar. Oke, kalau aku lihat untuk hari ini ya, perasaan dia seperti tanpa harapan. Perasaan dia untuk kamu atau terhadap kamu, dia seperti merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa bersama, seperti itu ya. Dia merasa tenggelam dengan rasa keputusasaan ya. Dia merasa hancur berantakan ya, karena mungkin sekarang kamu benar-benar sudah move on, atau bahkan kamu sudah punya pasangan lain, atau ya kalau belum punya pasangan ya mungkin kamu memang sudah tidak lagi mau berurusan dengan dia, sudah tidak mau lagi menoleh ke belakang, atau ya menerima dia sudah tidak mau lagi gitu ya, berurusan dengan dia sudah tidak mau lagi. Dia lihat kamu mungkin sudah bahagia dengan hidupmu sendiri, seperti itu, dengan jalan hidupmu seperti itu, sehingga ada rasa kayak waduh, kayaknya kamu udah nggak mau lagi deh nerima aku, seperti itu ya. Jadi ada rasa keputusasaan yang dia rasakan saat ini terhadap kamu ya. Dia kayak bingung harus berbuat apa untuk bisa menarik perhatian kamu, untuk bisa bersama dengan kamu, seperti itu. Nampaknya di sini memang dia tahu ya bahwa memang kamu selama ini tuh sangat menginginkan kejujuran atau kejelasan dari apa yang selama ini dia tutup-tutupi atau yang kamu pertanyakan gitu ya. Jadi mungkin selama ini dia nggak pernah jujur atau selalu menyembunyikan rahasia dari kamu. Nah, aku lihat nampaknya memang ada keinginan dari dia untuk menjelaskan ke kamu tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi, atau apa yang selama ini kamu pertanyakan tapi belum atau tidak dia jawab dengan benar atau dengan jujur gitu ya. Jadi aku lihat memang ada keinginan dari dia, atau memang dia sadar diri, dia tahu bahwa kamu ini sangat mengharapkan kejujuran. Jadi ada keinginan untuk mencoba kembali, dan sebelum dia mencoba kembali mungkin ya itu mau jujur, mau mengatakan yang sebenarnya ya, dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, karena di sini ada beginnings ya. Jadi dia ingin memulai atau mengawali kembali atau memulai kembali, mencoba kembali dari awal hubungan kalian, seperti itu ya. Jadi yang kemarin-kemarin itu pengen dia tutupi atau selesaikan dengan kamu dan memulai awalan baru lagi dengan kamu.
Karena mungkin di sini, kamu tuh sekarang bener-bener yang mungkin sudah move on atau sudah menghapus dia dari hidupmu gitu ya. Kamu sudah melepaskan dia, kamu ingin memurnikan, menjernihkan, membersihkan dirimu dari hal-hal yang toksik, hal-hal yang negatif ya. Dan aku lihat di sini kamu mungkin healing, menyembuhkan, dan mungkin saat ini ya sudah fine-fine saja gitu ya. Sudah tidak lagi mau berurusan dengan dia seperti itu. Karena ternyata selama ini aku lihat kamu itu bingung dengan hubungan kamu dengan dia selama ini, karena tidak ada kepastian atau tidak ada kejelasan, sehingga kamu gak yakin sebenarnya nih orang mau serius gak sih, atau hanya cuman untuk main-main, atau hanya untuk bersenang-senang saja ya, hanya untuk apa, jadi teman gabutnya dia, teman kesepiannya dia gitu ya. Jadi inilah yang mungkin membuat kamu itu selalu bertanya-tanya, tapi dianya juga tidak memberikan kejelasan atau tidak memberikan jawaban yang jelas, yang benar gitu ya, yang pasti gitu. Sehingga kamu semakin kesini semakin tidak yakin gitu sama dia. Makanya sekarang kamu memilih untuk melepaskan, melupakan, membersihkan dia dari hidupmu atau dia dari pikiranmu seperti itu. Oke, kalau aku lihat memang nih orang mau mengaku sama kamu. Ya, ada pengakuan atau ada yang ingin dia jelaskan, ada yang ingin dia buka. Dia pengen melakukan keterbukaan sampai sejelas-jelasnya dengan kamu. Apa yang selama ini tidak terselesaikan, apa yang selama ini menjadi kesalahpahaman, apa yang selama ini dirahasiakan, pertanyaan yang kamu tanyakan tapi mungkin belum terjawab dengan sepenuhnya gitu ya. Ini aku lihat dia akan menyelesaikan dengan tuntas, dengan bersih ya. Bahkan mungkin juga akan ada pesan-pesan yang akan dia berikan ke kamu ya, dari hatinya yang dia inginkan, yang ingin dia sampaikan ke kamu gitu. Bahwa sebenarnya gini, dia itu punya prinsip atau punya keinginan, dia ingin memiliki keluarga, pada dasarnya itu keluarga yang mapan, berkeluarga yang aman. Jadi gini, mungkin selama ini kamu sangat mengharapkan komitmen atau pernikahan lah dari dia gitu ya. Tapi karena di masa itu, saat kemarin masih bersama kamu tuh, dia tuh sebenarnya belum stabil, ya belum mapan, belum oke lah ya, entah itu secara finansial, secara karir, mental, emosional, itu belum mapan, belum stabil, belum settle. Sehingga di masa itu sebenarnya dia belum siap untuk memberikan komitmen, memberikan kejelasan, memberikan kepastian sama kamu. Karena di sini prinsip dia atau keinginan dia tuh pengen memiliki dasar keluarga yang mapan gitu loh. Jadi sebelum dia berkomitmen, sebelum dia bertanggung jawab atas anaknya seseorang gitu kan, pengennya dia tuh mapan dulu gitu loh. Ya, pengennya dia sukses. Karena gini, aku lihat apa ya, dia itu kayak punya pandangan tentang keluarga, bakalan bahagia, bakalan stabil, bakalan bisa terjalin dengan lancar gitu ya. Itu basicnya adalah keluarga yang mapan gitu ya, punya keluarga yang mapan. Entah itu yang keluarganya itu ya memang keluarga dia, atau ya hanya dia sendiri gitu loh, dia bisa membangun keluarga yang mapan bersama kamu gitu loh ya. Tapi basicnya dia udah punya dasarnya, punya basicnya, bahwa dia itu punya, misalkan punya karir yang bagus gitu ya, punya jabatan yang bagus, keuangan yang stabil. Nah baru dia berani untuk berkomitmen. Tapi kalau misalkan dia di saat itu belum memiliki pekerjaan yang mapan, keuangan yang stabil, ya dia belum berani gitu. Ya, makanya di sini juga dia itu selalu mencari pasangan tuh yang secara finansial juga mungkin sudah mapan, ya, secara emosional juga sudah mapan, kayak gitu, ya. Jadi seperti itu. Ya, dia merasa bahwa
keluarga yang akan yang bisa berjalan ya, bisa dijalani secara aman adalah keluarga yang mapan gitu. Paham ya? Jadi mungkin selama ini dia selalu lari ya dari kamu, dia selalu pergi dari kamu, dia selalu merasa takut untuk memiliki hubungan yang intim atau hubungan yang berkomitmen dengan kamu, dia selalu pergi ya, dan bahkan itu secara intens gitu loh. Ada masa-masanya dia akan pergi meninggalkan kamu kalau misalkan kamu sudah mulai intim dengan dia atau kamu mengharapkan komitmen dari dia, dan mungkin waktunya pun intens gitu ya. Dan dia merasa ketika ada ketidakmampuan dari dia untuk memberikan kejelasan atau komitmen sama kamu, kemudian kamu sangat memaksa atau kamu sangat mengharapkan komitmen itu, mungkin ada kekacauan atau ada pertengkaran atau ada rasa tidak nyaman ya, ada rasa tidak aman juga karena ya dia tidak mampu merealisasikan harapan atau keinginanmu untuk memberikan keintiman atau komitmen itu. Makanya di sini dia selalu lari, makanya di sini dia selalu melepaskan kamu, makanya di sini dia selalu ghosting kamu seperti itu. Jadi hubungan kamu dengan dia selama ini ya hubungan yang cepat berlalu, hubungan yang apa ya, gampang putus ya, tahu-tahu udah nggak bersama lagi, tahu-tahu udah nggak intim lagi seperti itu ya. Apalagi di sini mungkin di masa lalu dia ini orang yang suka masih bersenang-senang ya, masih ingin have fun dengan teman-temannya, masih merasa ingin hidup melajang ya, masih pengen foya-foya atau ya bahagia gitulah dengan teman-temannya yang rasa kayak lajang gitu ya. Dia masih ingin menjalani kehidupan dia yang sendirian seperti itu ya. Makanya di sini kalau kamu pun mengharapkan komitmen itu sulit karena memang orangnya masih suka seneng-seneng, masih suka main-main, masih suka kilar-kilir sana sini gitu ya. Nah, tapi karena mungkin dia selama ini tidak serius dengan kamu, dia selalu masih ingin main-main, terus juga dia tidak bisa memberikan ketetapan atau kejelasan, kepastian sama kamu. Makanya di sini aku lihat ada sesuatu yang mengejutkan dia, ada sesuatu yang membuat dia kaget dengan perubahan yang mendadak dari kamu. Tiba-tiba dia mendapat kabar yang mengejutkan bahwa kamu mungkin melakukan suatu transformasi, kamu melakukan perubahan, kamu tiba-tiba berubah. Karena ada sesuatu yang sudah kamu ketahui tentang dia. Oh, ternyata selama ini aku dan dia menjalani hubungan ini hanya ia dijalanin aja, tapi tanpa kepastian karena dia belum siap untuk berkomitmen, karena dia masih pengen have fun, karena dia masih pengen menjalani ini itu dengan banyak orang kayak gitu ya, belum bisa untuk fokus pada pasangan seperti itu. Jadi kalau aku lihat ketika dia sama kamu kemarin masih belum bisa memberikan kepastian dan kamu sudah tahu kejelasannya, kamu sudah mengerti ya kenapa dia bertingkah seperti ini seperti itu, alasannya adalah karena dia belum siap ya, dia belum siap untuk berkomitmen atau
memiliki hubungan yang lebih intim gitu. Jadi makanya di sini kamu berubah, dan mungkin perubahan yang kamu lakukan ini di saat dia memang belum siap melepas kamu atau belum siap menerima bahwa kamu akan melakukan tindakan itu gitu, melakukan perubahan itu. Jadi makanya di sini dia ketika ngelihat kamu berubah, dia kaget, dan mungkin juga selama ini dia berpikir bahwa kamu nggak akan mungkin gitu loh melupakan dia semudah itu atau melepaskan dia semudah itu. Makanya ketika kamu tiba-tiba berubah, dia kaget gitu. Karena mungkin dulu kamu selalu tebucin-bucin, kamu selalu memberikan apa yang dia mau, sikapmu selalu kayak nggak bakalan lah ninggalin dia. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba kamu bertransformasi, bahkan ya mungkin kamu yang memilih untuk meninggalkan dia gitu. Kamu yang meminta untuk kita berpisah gitu loh. Nah, setelah kamu berubah ya, dia mulai berpikir di sini. Dia mulai berpikir apa yang sebenarnya membuat kamu seperti itu ya. Kemudian dia mengulang-ulang kembali cerita-cerita atau apa momen-momen yang pernah kalian lakukan bersama, atau mungkin kamu pernah ngomong apa gitu sama dia, atau melakukan peristiwa-peristiwa momen apa gitu ya. Dia ingat-ingat kembali gitu untuk mengkondisikan pikiran dia yang yang selama ini dia pertahankan itu gitu ya. Jadi dia merasa bahwa mungkin pemikiran dia ini ke kamu itu udah basi banget, udah kuno banget gitu ya, hanya ngejalanin hubungan-hubungan aja tapi tanpa ada komitmen. Jadi dia mungkin kalau dengan yang lainnya mungkin ya fine-fine aja dia ngejalani hubungan dengan yang lainnya tanpa ada komitmen, tapi kalau dengan kamu ini kayak itu sudah basi. Atau bisa jadi gini, ya mungkin dia ngejalanin hubungan dengan kamu selama ini udah bertahun-tahun gitu ya, dan selama ini baik-baik saja dengan sikap kamu yang selalu menerima dia lagi gitu kan. Nah, tapi kali ini dia ngerasa kayak itu semua sudah tidak mempan ya, pemikiran itu, prinsip itu, atau manipulasinya dia itu, taktik tindakan dia yang sama seperti dulu itu udah nggak mempan lagi, udah kadaluarsa sama kamu. Jadi udah nggak mempan lagi untuk kamu bisa menerima dia lagi, memaafkan dia lagi, udah nggak bisa gitu ya. Jadi kenapa ini tindakan atau sikap dia, pola taktik dia yang sama seperti dulu udah nggak mempan lagi sama kamu. Kenapa? Dia ulang lagi, dia mikir lagi kenapa dia dengan kamu atau kamu memilih untuk mengakhiri hubungan ini gitu ya. Jadi flashback lagi. Ya, kalau aku lihat sih di sini dia menganggapmu soulmate-nya ya, belahan jiwanya. Ada koneksi jiwa di antara kalian. Jadi walaupun berpisah tuh ya, dia masih kayak sulit gitu untuk melupakan kamu, untuk move on gitu ya, untuk ya udah gitu kayak mengakhiri aja gitu, itu sulit banget. Masih selalu merasa ada koneksi jiwa di antara kalian gitu. Ya, dia masih selalu merasakan adanya hadirmu di kehidupan dia gitu. Bahkan di sini dia menganggap karena kamu soulmate-nya, dia menganggap kamu itu mitra hidupnya atau pasangan hidupnya seperti itu. Bahkan di sini ada mirror, dia menganggap kamu adalah cerminan dari dirinya ya. Jadi karena cerminan dari diri dia, jadi mungkin dia melihat ada sosok dia itu di kamu. Jadi disitulah dia mulai introspeksi diri. Oh dulu ternyata, oh kenapa ya kamu begini? Oh dulu aku ternyata pernah begitu juga sama seseorang gitu ya. Oh ternyata sakit ya diperlakukan seperti ini gitu. Dicuekin gini, dulu aku juga mungkin sering nyuekin orang, sekarang aku dicuekin, oh ternyata sakit ya, begini toh rasanya gitu ya. Jadi ada cerminan diri, ada refleksi diri. Jadi dia melihat kamu adalah cerminan dari dirinya, sehingga disinilah ada introspeksi diri ya. Dia akhirnya mengintrospeksi dirinya. Terus juga biasanya kalau udah cerminan nih memberikan luka batin ya, baik dari kamu ataupun dari dia ya. Jadi sama-sama ada luka batin yang kalian rasakan ya. Kalau dia ya mungkin luka batin dia dari masa lalu dia, tapi dia lihat dari kamu, akhirnya di sini dia ke-trigger dan dia sadar gitu ya. Dan kalau kamu ya dari dia gitu.
Oke, ada passion di sini, berarti memang si dia ini sangat memiliki rasa gairah terhadap kamu. Dia memiliki hasrat yang membara, ya. Dia merasa sangat senang ketika ada kamu di sisi dia. Dia sangat memiliki ketertarikan atau rasa minat ingin memiliki, ingin bersama dengan kamu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tentang perasaan, of course ini masih ada. Cuman ya itu, kalau aku lihat hambatannya yang banyak selain kestabilan ya, prinsip dia adalah kestabilan keluarga, kemapanan dalam berkeluarga atau kemapanan dalam dirinya sehingga dia baru mampu, baru siap untuk berkeluarga. Ditambah lagi juga dia masih orangnya suka senang-senang, masih suka main-main, masih ingin menikmati masa-masa lajang dia, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat dia misalkan punya banyak pasangan di luar sana atau dia punya banyak pilihan di luar sana, itu hanya sekedar untuk main-main gitu juga ya. Jadi pengen main-main aja. Jadi makanya di sini walaupun dia sudah punya pacar di luar sana, selingkuhan atau banyak lah ya teman tapi mesra atau apalah sebutannya di luar sana, itu hanya untuk main-main aja, untuk seneng-seneng aja gitu. Nggak ada yang dibuat untuk berkomitmen gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah berkomitmen, kemungkinan ini bukan pembacaan untuk kalian ya. Sorry, nanti kita nanti kalian cari-cari saja video yang sesuai dengan keadaan kalian ya. Yang pasti di sini dia belum mampu untuk berkomitmen ya, atau punya hubungan yang intim gitu. Pengennya dijalanin aja. Kalau misalkan ditanya sama teman-temannya punya pasangan, nggak punya, tapi apakah itu yang akan diintimkan? Tidak juga gitu ya. Makanya di sini mungkin dia banyak pilihannya, banyak selingkuhannya, banyak pasangannya gitu. Nggak cuman kamu. Karena ya dia masih pengen senang-senang, masih pengen bebas ya, mau pergi sama teman-teman gak ada yang larang kayak gitu loh. Oke, message of love-nya kita lihat ya, pesan dari si dianya. Apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Nggak kelihatan ya. Oke, yang pertama adalah reunion. Jadi aku lihat di sini we will always come back to each other. Ya, jadi aku lihat bahwa dia merasa bahwa dia dan kamu akan bersatu kembali gitu ya. Jadi mungkin suatu saat nanti nih orang bakalan datang lagi dan akan menarik perhatian kamu lagi. Entah dengan cara apa, tapi menurut dia bisa akan mendapatkan kamu lagi. Kamu dengan dia akan bersatu kembali gitu ya. Jadi menurut dia seperti itu pesan dia. Mungkin ya dia sebelum apa ya kembali ke kamu, mungkin ya dia akan menyusun strategi dulu atau taktik atau apalah rencana apa yang bisa menarik perhatian kamu lagi sehingganya kamu masih mau balikan sama dia, masih mau bersama dengan dia, seperti itu. Kemudian understanding. Ya, understanding. I see your side of the story. Jadi saat ini ya, bahkan ya sampai hari ini dia masih melihat gerak-gerikmu. Dia masih melihat keadaanmu. Jadi masih sering stalkingin kamu untuk melihat dari persepsinya kamu atau kehidupannya kamu atau ya
pokoknya cerita dalam hidupmu. Dia masih memantau kamu. Kamu nih sekarang berpikiran tentang apa? Saat ini fokus kamu kemana? Saat ini kamu maunya gimana dengan kehidupanmu atau kisah percintaanmu seperti itu, dan berbagai macam ya. Jadi dia di sini masih sering memantau kamu untuk melihat dari sisi ceritanya kamu ini maunya gimana. Gitu ya. Jadi memang dia tidak bertanya langsung ke kamu, tapi dia melihat dari gerak-gerikmu, melihat dari apa yang saat ini kamu lakukan. Entah itu dari media sosialmu ya, dia akan memantaunya, atau ya mungkin akan dia lihat secara langsung tapi dari kejauhan. Atau mungkin dia akan bertanya dengan teman-temanmu. Ya pokoknya di sini dia ada taktiknya tersendiri ya. Yang pasti di sini dia akan melihat dari sisi kamunya dulu. Kamunya masih mau nggak nih sama dia? Atau saat ini apakah sudah waktunya bagi dia untuk datang atau belum? Seperti itu. Ya jadi dilihat dari kamunya. Karena gini, dia lihat mungkin sikap kamu atau tindakan kamu sekarang itu seperti sudah membuat dia menyesali atau membuat dia merasa bahwa dia sudah terlambat untuk mengambil suatu tindakan saat ini. Ya, jadi kayak saat ini ya mungkin itu tadi, mungkin kamu memang sudah memblokir dia, kamu sudah tidak mau berurusan lagi dengan dia, kamu sudah tidak peduli dengan dia, seperti itu ya. Entah ini pemblokirannya memang memblokir nomor handphonenya atau media sosialnya, atau hanya memblokir ya, memblokir dianya. Kalau dia datang ya bodo amat, kamu cuek, kamu tidak peduli mengasingkan dia gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia di sini merasa bahwa dia saat ini khawatir, sudah terlambat untuk mengambil suatu tindakan ya, karena sikap kamu sekarang sudah dingin, sudah beda banget, sudah cuek banget. Itu sudah fokusnya hanya ke kehidupan sendiri doang gitu. Oke, reflection ya. Di sini mirror juga tadi ada reflection, tapi di sini reflectionnya itu dalam artian begini. Dia menjauhi kamu itu akhirnya menemukan jawaban bahwa dia ya di sini dia sudah mendapatkan suatu kejelasan ya. Jadi gini, cara dia untuk mencari jawaban kenapa kamu sekarang berubah dan apa yang sebenarnya saat ini kamu inginkan adalah dengan cara menjauhi kamu. Ketika menjauhi kamu, disitulah dia telah melihat memungkinkan dia untuk mendapatkan jawaban dari kamu tanpa kamu harus ngomong, tanpa dia harus bertanya. Jadi kalau misalkan kamu memilih untuk berpisah dengan dia, terus itu dia kalau gitu, kalau kamu memang ingin berpisah, dia menjauhi kamu nih ya, semakin jaraknya semakin jauh kan antara kamu dengan dia. Di situ dia lihat kalau kamu tidak mengejar kembali dia, maka berarti memang kamu sudah mantap untuk berpisah dengan dia gitu ya. Jadi dengan cara dia menjauhi kamu, di situ dia akhirnya menemukan kejelasan apa sebenarnya maunya kamu selama ini, atau apa maunya kamu sekarang gitu ya. Jadi gitu, jadi dari dia menjauhi kamu sekarang atau menarik diri dari kamu sekarang, dia mendapatkan kejelasannya. Oh ternyata gitu, kamu terluka ya, kamu tersakiti ya, kamu kecewa ya sama aku, kamu memilih untuk berpisah denganku karena seperti ini, karena seperti itu. Jadi di sini dia akhirnya tahu dengan jelas ya, dengan sikap kamu yang sekarang mungkin sudah dingin dan sudah acuh gitu. Bahkan dari introspeksi dirinya, dari old school yang tadi itu kan flashback ya. Di sini dia merasa seperti tidak layak untuk kamu. Menurut dia, kamu orang yang lebih baik dari dia. Kamu itu orang yang jauh lebih baiklah daripada dia. Dia merasa ada di level beda dengan kamu, seperti itu ya. Setelah dia lihat-lihat, setelah dia introspeksi diri, setelah dia
flashback ya. Di sini dia menyadari ternyata kamu itu ada di taraf yang berbeda dengan dia gitu. Entah itu dalam hal apa, mungkin dalam hal kepercayaan diri, dalam hal karir, keuangan, keberanian, ketegasan, dalam pengambilan keputusan ya, atau dalam memandang masa depan, itu jauh berbeda dengan dia. Jadi dia merasa oke, wajar sih kamu memilih untuk berpisah dengan dia, karena ternyata setelah dilihat-lihat, setelah setelah flashback, setelah introspeksi diri, dia menyadari dia tidak ada di tarafnya kamu. Ya, kamu itu sangat berbeda, kamu sangat jauh dengan dia gitu. Ya, jadi dia merasa bahwa dia tidak layak untukmu karena kamu jauh lebih baik dari dia. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria gitu loh. Ya, kamu seorang wanita gitu ya. Dia merasa ya insecure kalau wanitanya lebih dari dia. Misalkan dia contoh aja ya, misalkan dari pendapatan. Ya, dari pendapatan mungkin kamu lebih besar dari dia. Gitu loh. Jadi dia kayak merasa tidak pantas, dia merasa insecure, dia merasa tidak percaya diri, dia merasa nggak sebanding lah ya, nggak setara dengan kamu ya, bisa dibilang bahkan dia nggak layak untuk kamu gitu ya. Dia merasa nggak layak gitu, bukan hanya nggak sebanding tapi merasa nggak layak karena kamu, you are better person that I am, kata dia. Kamu orang yang lebih baik daripada dia gitu ya, seperti itu. Jadi dia merasa bahwa ada di level yang berbeda dengan kamu. Nih, value ya. Jadi memang dia merasa bahwa kamu dengan dia itu memiliki nilai yang berbeda. Maksudnya nilai itu ya banyak hal ya. Kalau aku lihat sih lebih banyak ini tentang keuangan, tentang finansial yang sangat jauh berbeda. Mungkin pendapatan kamu itu stabil, pendapatan kamu besar, ya, keuangan, harta benda materi kamu itu bagus gitulah ya dibandingkan dia gitu. Ya, jadi ada value, ada nilai. Menurut dia kita memiliki terlalu banyak perbedaan. Ya, ini lebih besar, lebih banyak, ini masalah tentang perbedaan keuangan. Tapi juga ada lainnya, mungkin nggak cuma tentang keuangan, misalkan perbedaan apa, suku bangsa, jarak, ya, usia, bisa jadi itu juga berbeda, atau mungkin status pernikahan, kamu masih gadis, dia mungkin sudah duda, seperti itu. Terus juga mungkin kamu ada di negara Indonesia, dia di Amerika, jadi seperti itu. Ya, atau apalah gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, ya dia insecure sama kamu. Karena ada perbedaan yang cukup signifikan, cukup jauh. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipusingkan ya. Untuk zodiaknya, oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu zodiaknya ya. Ini energi bisa terbolak-balik ya, so silahkan disituasikan saja dan zodiaknya ini. Kemudian angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, bisa jadi angka-angka ini yang berhubungan dengan apa? Kamu atau dia, ya, tanggal lahir kah, tanggal pertemuan, tanggal perpisahan, atau ada tanggal-tanggal momen tertentu yang spesial di antara kalian ya. Ada 21, 4, 1, 3, 7, 26, 13, 25, 30, 20, 14, 24, 19, 23, 27,
18, 8, 5, 15, 12, 16, 17, 29, 11, dan 6. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Februari, Oktober, Juni, Agustus, Januari, Maret, Mei, April, Desember, dan September. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio monyet, sio tikus, sio macan, sio kelinci, sio naga, sio babi, sio kambing, sio anjing. Oke, itu saja. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. ZQXD BGURIHO VPFANLYSTKEW. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.